Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salina Rahmantika, NIM 241222066, kelas 5B Manajemen Dalam. Saya akan mempresentasikan tugas UAS SKB. Soal nomor 1. PT Jaya Abadi ingin memulai bisnis peternakan ayam di wilayah yang rawan banjir. Mereka melihat peluang besar dari permintaan ayam di wilayah tersebut, tapi khawatir dengan risiko operasional dan penyakit ternak. Pertanyaannya adalah identifikasi risiko utama yang dihadapi bisnis ini. B. Usulkan strategi mitigasi risiko untuk mengurangi dampak negatif terhadap bisnis. Jawabannya opsi A. PT Jaya Abadi menghadapi beberapa risiko utama dalam usaha peternakan ayam di wilayah rawan banjir, termasuk 1. Banjir mengancam akses makanan dan air minum, serta meningkatkan risiko penyakit. 2. Penyakit ternak. Kondisi lembab akibat banjir dapat memicu penyebaran penyakit. 3. Fluktuasi cuaca. Perubahan suhu ekstrim dapat mempengaruhi pertumbuhan ayam. Untuk opsi B, jawabannya adalah strategi mitigasi untuk risiko yang dapat diterapkan meliputi pemindahan lokasi, memindahkan ternak ke area lebih tinggi saat banjir diprediksi, manajemen pakan, menyimpan pakan di tempat yang aman dan memastikan kualitasnya, perencanaan kesehatan, rutin memeriksa kesehatan ternak dan vaksinasi untuk mencegah penyakit. Soal nomor 2. Sebuah perusahaan mempertimbangkan investasi dalam proyek teknologi dengan biaya awal 566 juta. Proyeksi arus kas bersih tahunan adalah 216 juta. Selama 5 tahun, tingkat diskonto yang digunakan adalah 12%. Pertanyaannya adalah, hitung nilai sekarang bersih NPV, Net Present Value. B. Jika IRR proyek adalah 14%, apakah proyek ini layak dijalankan? Apa alasannya? Itu jawabannya adalah opsi A, menghitung NPV terlebih dahulu, yaitu Net Present Value, yaitu sigma arus kas bersih tahunan per 1 plus tingkat diskonto Z, itu seperti di mana T adalah tahun, yaitu 5 tahun, tingkat diskonto dari 12% atau 0,12. Arus gas bersih tahunan itu 216 juta. Biaya awal 566 juta. Mari kita hitung NPV ya, 216 per 1 dikurangi 0,12 pangkat 1 plus 216 per 1 min 0,12 pangkat 2 plus 216 per 1 tambah 0,12 pangkat 3 plus 216 per 1 kurangi 0,12 pangkat 4 tambah 216 per 1 tambah 0,12 pangkat 5 kurung kurangi 566. Jawabannya adalah 212,6 juta. Kesimpulannya adalah nilai sekarang bersih NPV proyek adalah sekitar 212,6 juta karena NPV positif proyek ini layak dipertimbangkan dari sudut pandang keuangan. Untuk opsi A, jawabannya adalah karena IRR proyek 14% lebih tinggi dari tingkat diskonto, yaitu 12%. Proyek ini layak dijalankan karena diperkirakan memberikan pengembalian yang lebih besar dari biaya modal sehingga meningkatkan nilai perusahaan. Soal nomor 3. Sebuah usaha bakery membutuhkan investasi awal sebesar 166 juta. Pendapatan per bulan diproyeksikan 86 juta dengan biaya operasional 78 juta. A. Hitung waktu balik modal, payback period. B. Apakah usaha ini layak dijalankan jika waktu balik modal maksimal yang diharapkan adalah 2 tahun? Jawabannya adalah untuk opsi A. Untuk menghitung waktu balik modal payback period dari usaha bakery ini, kita perlu mengetahui arus kas bersih per bulan. Langkah 1. Hitung arus kas bersih bulanan. Arus kas bersih bulanan dapat dihitung dengan rumus arus kas bersih sama dengan pendapat dikurangi biaya operasional.
Pendapatan yaitu 86 juta, biaya opsional 78 juta. Maka 86 juta dikurangi 78 juta sama dengan 8 juta. Yang kedua, hitung waktu balik modal. Waktu balik modal dapat dihitung dengan rumus payback period sama dengan investasi awal dibagi arus kas bersih bulanan dengan investasi awal sebesar 166 juta dan arus kas bersih bulanan 8 juta. Payback period sama dengan 166 juta dibagi 8 juta sama dengan 20,75 bulan. Kesimpulannya, waktu balik modal ada sekitar 20,75 bulan atau sekitar 1 tahun 9 bulan. Untuk jawaban opsi B, apakah usaha ini layak dijalankan? Karena waktu balik modal 20,75 bulan lebih cepat daripada waktu maksimal yang diharapkan 2 tahun, maka usaha ini layak dijalankan. Proyek ini dapat memberikan pengembalian investasi dalam waktu yang lebih singkat dari yang diharapkan, menunjukkan potensi keuntungan yang baik bagi investor. Soal nomor 4. Sebuah bisnis catering memiliki biaya tetap 116 juta per bulan dan biaya variabel 25.000 per porsi. Harga jual per porsi adalah 50.000. A. Berapa jumlah porsi yang harus dijual untuk mencapai break even point atau BEP? Jika rata-rata penjualan per bulan 2.000 porsi, apakah bisnis ini menguntungkan? Untuk jawabannya opsi A. Kita belum menghitung break even point atau BEP. Di rumus BEP sama dengan biaya tetap per jual per porsi dikurangi biaya variabel per porsi. Diketahui biaya tetap adalah 116 juta per bulan. Biaya variabel per porsi 25.000, harga jual per porsi 50.000. Sama dengan yaitu 116 juta dibagi 50 kurangi 50.000 dikurangi 25.000 sama dengan 116 juta per 25.000 sama dengan 4.640. Jadi kesimpulannya, bisnis tersebut harus menjual 4.640 porsi per bulan untuk mencapai titik impas. Itu BEP, break even point. Jawaban opsi B. Jika rata-rata penjualan per bulan adalah 2.000 porsi, bisnis tersebut belum mencapai titik impas karena penjualan masih di bawah break even point, yaitu 4.640.000 porsi. Bisnis ini mengalami kerugian dan belum menguntungkan. Soal nomor 5. Sebuah perusahaan minuman herbal ingin membangun pabrik di luar kota. Mereka memilih 2 pilihan lokasi, yaitu 1. Lokasi A, dekat dengan pemasok bahan baku tetapi jauh dari pasar utama. 2. Lokasi B, jauh dari pemasok bahan baku tetapi dekat dengan pasar utama. Faktor apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam memilih lokasi ini? Berikan rekomendasi berdasarkan kelebihan dan kekurangan masing-masing lokasi. Jawabannya adalah faktor yang perlu dipertimbangkan, yaitu 1. Kedekatan dengan pemasok, meminimalkan biaya transportasi bahan baku. 2. Kedekatan dengan pasar, memudahkan distribusi produk dan mengurangi biaya logistik. 3. Aksesibilitas transportasi, ketersediaan infrastruktur transportasi yang baik untuk pengiriman. 4. Ketersediaan tenaga kerja, akses ke tenaga kerja terampil yang diperlukan untuk operasional. 5. Peraturan dan izin usaha, memastikan lokasi memenuhi semua regulasi dan perizinan yang diperlukan. 6. Biaya operasional termasuk sewa, utilitas, dan biaya lainnya yang terkait dengan lokasi. Rekomendasi berdasarkan lokasi. Lokasi A, dekat dengan pemasok, jauh dari pasar utama. Kelebihannya, mengurangi biaya transportasi bahan baku, memastikan pasokan bahan baku yang stabil dan cepat. Kekurangannya adalah biaya distribusi ke pasar utama akan lebih tinggi. Potensi keterlambatan dalam pengiriman produk ke pelanggan juga pun. Untuk lokasi B, jauh dari pemasok, dekat dengan pasar utama. Kelebihannya, memudahkan distribusi produk ke pasar, mengurangi waktu pengiriman, meningkatkan kepuasan pelanggan karena produk lebih cepat tersedia. Kekurangannya,
biaya transportasi bahan baku akan lebih tinggi. Risiko kekurangan pasokan jika terjadi masalah dengan pengiriman bahan baku juga. Kesimpulannya, berdasarkan analisis tadi, lokasi B lebih disarankan jika perusahaan memprioritaskan aksesibilitas pasar dan kepuasan pelanggan. Namun, jika perusahaan dapat mengelola biaya transportasi bahan baku dengan baik dan memiliki rencana logistik yang efisien, maka lokasi A juga bisa menjadi pilihan yang terbaik untuk memastikan pasokan bahan baku yang stabil. Keputusan akhir harus mempertimbangkan analisis biaya, manfaat dari kedua lokasi serta strategi jangka panjang perusahaan dalam menghadapi dinamika pasar dan pasokan. Yang terakhir, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.